Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan. Channel yang berisi motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru subscribe ke channel ini, selalu saya ingatkan untuk subscribe dulu guys, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru tentang pembahasan di channel Insan ya guys ya. Nah jadi informasi sedikit guys, pesanan mitra kita udah diangkat ya guys ya, 200 backlog jumbo. Tapi nggak bisa terangkat semua karena orangnya mau buru-buru, jadi yang udah siap diterbangkan itu ya cuman sekitar 60 lah ya guys ya, 160 maksudnya. Jadi kemarin sore itu gerimis-gerimis sudah dimuat 160 log. Kemudian ini ada trip kedua muatan backlog yang udah full. Nah ini backlog jumbo udah full guys, permintaan mitra ya guys ya, dengan memaksa. Dia cuma minta 30 guys yang full. Ya udahlah, karena berhubung kita udah bermitra cukup lama jadi kita kasih aja ya guys ya. Ini udah full guys, tinggal paling beberapa log ini udah ada yang mau tumbuh lah, mungkin sekitar 5 atau 1 minggu di tempat mitra baru ini udah pada tumbuh ya guys ya. Nah jadi kita mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya guys ya. Kemudian masuk tema video kita pada kesempatan kali ini guys. Jadi Insan mau memberitahu nih guys ya, para pemula, apa-apa yang harus kalian lakukan setelah backlog full supaya jamur itu cepat tumbuh ya guys ya. Nah jadi kalau misalkan teman-teman ini buat yang masih beli backlog, biasanya nih ukuran-ukuran standar lah ya guys ya. Ukuran standar backlog itu ya yang seperti inilah. Misalnya selalu ada lah guys ya, walaupun sedikit selalu ada yang backlog normalnya lah untuk menstabilkan panen. Karena ya ini membantu juga sih yang kecil-kecil gini, di saat yang backlog jumbo jamurnya gila-gilaan besarnya, yang kecil-kecil ini dia standar ya guys ya untuk menyisip lah. Karena kalau enggak jamurnya bakalan besar-besar semua guys, dikemas susah. Nah jadi hal-hal yang harus teman-teman lakukan adalah yang pertama nih ya guys ya, ini buat teman-teman yang sefrekuensi sih sama Insan. Kalau Insan sih yang pertama kalau udah full Insan buka dulu guys permukaannya seperti ini. Terserah teman-teman mau dipotong atau digulung atau disobek, nah seperti itu ya guys ya. Tapi kalau buat teman-teman yang mau menumbuhkan dari lubang cincin, ya cukup kertasnya aja lah dibuka guys, ini ya kertasnya aja dibuka, nanti dia tumbuh lah kalau misalkan mau tumbuh ya guys ya. Karena kalau di versinya Insan ini, di wilayah Insan, entah pengaruh serbuknya, entah pengaruh lingkungan, entah pengaruh bibit, ya Insan kurang tahu ya guys ya. Tapi kalau misalkan untuk backlog normal ini tumbuh dari lubang cincin ini sulit guys. Perbandingannya bisa dikatakan 500:1 guys yang mau. Tapi beda dengan backlog jumbonya guys. Kalau backlog jumbo, nah ini masih mau dia guys seperti ini, walaupun dari badannya ini belum ada yang tumbuh, karena diameter cincinnya ini lebih besar guys. Makanya ini saran ya buat teman-teman, kalau misalkan nih teman-teman mau menumbuhkan backlog itu dari lubang cincin dengan alasan supaya backlog nggak kering bang, supaya nggak cepat rusak bang, supaya lebih tahan lama. Nah itulah ya guys ya, berbagai macam alasan supaya rapi, supaya nggak kotor. Nah jadi kalian harus menggunakan diameter lubang cincin yang lebih besar. Supaya apa? Supaya ya ruangan untuk oksigennya itu lebih besar guys. Nah, karena kan udara ataupun pinhead yang muncul itu melalui ataupun tertarik dengan udara dan air ya guys ya. Jadi mereka butuh udara dan air untuk supaya mereka bisa tumbuh. Nah itu yang faktor selanjutnya lah. Nah jadi kalau misalkan teman-teman mau menumbuhkan dari sini, itu coba dipakai model cincin yang lebih besar sedikit supaya bisa lebih cepat lah tumbuhnya. Nah itu faktor yang pertama ya guys ya. Kalau misalkan dari versinya Insan ini dibuka guys ya, dibuka lubang cincinnya, kemudian dilepas cincinnya, kemudian dipotong atau digunting atau disobek atau digulung. Nah itulah berbagai macam versinya. Kalau Insan sih lebih suka dipotong lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah kalau Insan ya guys ya, ini versinya dari Insan sih. Kemudian yang kedua adalah dibiarkan dulu guys. Ini dibiarkan selama lebih kurang 2 hari atau 3 hari lah. Kalau cuacanya panas ya 2 hari aja udah cukup. Jangan lakukan penyiraman dulu bagian permukaan ini. Tapi untuk bagian atasnya bisa kalian kabutkan lah. Tapi untuk permukaannya usahakan dihindari dengan siraman air dulu.
Supaya apa? Supaya bagian permukaannya ini kalau misalkan baru dibuka ya guys ya, dia kan posisinya basah tuh. Nah jadi kalau langsung kita siram air ya dia nggak bakalan kering. Karena tujuan kita menyiram itu untuk menarik pinhead. Jadi kalau misalkan baru dibuka itu dibiarkan dulu 1 atau 2 hari. Ya kalau misalkan mendung ataupun lama keringnya atau kumbung kalian terlalu sejuk ya itu bisa 3 hari lah. Kemudian baru melakukan penyiraman di hari kedua atau hari ketiganya. Nah itu yang saya lakukan ya guys ya. Kemudian ada yang ketinggalan guys ya. Kemudian kalian harus memindahkan backlog ini ke ruangan penumbuhan ya guys ya. Biasanya nih teman-teman kan kalau misalkan backlognya beli ya ada yang memiliki ruangan inkubasi sendiri biar miselium cepat penuh, ataupun ditaruh di ruangan yang sedikit hangat biar miselium cepat penuh. Jadi kalau udah full itu dipindahkan ke ruangan penumbuhan. Itu sebenarnya faktor yang pertama ya guys ya tadi. Agak sedikit berbalik-balik tapi nggak masalah lah ya guys. Yang penting kan kalian itu paham lah. Pindahkan dulu ke ruang penumbuhan, kemudian dibuka cincinnya, kemudian dibiarkan 2-3 hari, kemudian baru diberi penyiraman guys ya, penyiraman kabut di bagian permukaannya ini guys. Usahakan kena merata lah ya guys ya, kena merata. Kalau siraman pertama sampai netes-netes dia nggak apa-apa guys, biar menyejukkan lah. Nah itu dia guys ya. Kemudian yang selanjutnya adalah diberikan sirkulasi udara yang bagus. Nah seperti ventilasi udaranya itu harus sudah mulai dibuka supaya udara di dalam kumbung itu tidak pengap. Kalau udaranya pengap, sirkulasi udara lancar, kemungkinan bibit bagus. Nah yang selanjutnya adalah jaga kelembapan. Nah teman-teman bisa dengan cara menyiram bawah, kemudian membuat kabut. Nah, 1 hari 2 atau 3 kali. Kalau kabut nggak masalah ya guys ya, 1 hari 2 atau 3 kali. Yang masalah itu kalau siramnya terlalu basah, dilakukan secara berulang-ulang. Nah itu bisa membuat backlog busuk guys. Nah jadi itu guys ya beberapa tips yang bisa Ihsan bagikan kepada teman-teman supaya bisalah lebih cepat tumbuhnya jamurnya. Karena yang Ihsan lakukan seperti itu. Untuk backlog normal yang seperti ini nih ya guys ya, itu mungkin kisaran 10 sampai 15-an hari udah pada mulai tumbuh guys. Untuk backlog jumbonya ya sekitaran 15 sampai 20 hari udah pada mulai tumbuh. Jadi tergantung kualitas bibit lah. Kemudian juga tergantung iklim di wilayah teman-teman, karena iklim juga berpengaruh ya guys ya untuk tumbuh kembang jamur. Apalagi kalau untuk panenan pertama atau kumbung baru biasanya itu agak sedikit lebih lama, karena memang si backlog ini harus menyesuaikan dulu dengan suhu di dalam kumbungnya tersebut guys. Nah itu dia guys. Kemudian bang, kapan lagi setelah panen pertama itu tumbuh ataupun perawatannya apalagi? Jadi kalau misalkan ya udah panen, mana ya kita katakan inilah ya guys ya. Nah ini kalau misalkan inilah udah panen, ini udah panen, kemudian perawatan yang perlu dilakukan adalah ya usahakan manen itu permukaannya ini semua bersih ya guys ya, nggak ada batang-batang jamur yang tertinggal. Nah seperti ini kalau backlog jumbo ini tertinggal seperti ini nih kurang bagus ya guys ya, makanya ini harus kita bersihkan karena ini bisa merusak lock. Jadi ini dia yang tertinggal ini nanti lama-lama busuk guys. Nah ini untuk backlog jumbonya letangan di sana agak sedikit sakit guys, jadi payah. Nah jadi kalau udah dibersihkan gini, pastikan nah kan dia bersih ya guys ya, udah nggak ada lagi hambatan. Jadi nanti dari sini pun masih bisa tumbuh jamur. Nah ini dia guys. Jadi usahakan bonggolnya atau sisa-sisa batang jamurnya itu terbuang dengan sempurna, jadi bersih. Bang kalau misalkan terikut serbuknya ini nggak apa-apa ya guys ya. Ya asal jangan banyak kali lah diikutkan. Yang penting justru malah bagus ya guys ya, bersih dia di backlognya, di pinheadnya itu udah nggak ada tersisa bonggol, itu bagus malahan. Nah jadi panen kedua berikutnya bang itu kapan bang? Nah itu panenan selanjutnya itu tergantung situasi lagi lah ya guys ya. Biasanya nih kalau panenan pertamanya udah super, untuk backlog normal biasa panen pertama udah 1 onan itu 15, 16. Nah itu panenan keduanya nanti bisa sekitar 10 harian ataupun 15 harian lagi sih. Dan ukurannya jangan kaget ya teman-teman, pasti itu udah lebih kecil, mungkin cuma 1 on. Nah seperti itu ya guys ya, mungkin sekitar 1 on atau 1,1. Nah seperti itu. Jadi nggak akan mungkin bisa panen pertama itu ukurannya sama dengan panen kedua, karena nutrisi di dalam backlog juga pastinya udah berkurang. Sementara si jamur ini tumbuh berdasarkan
nutrisi yang kita berikan di backlog dan nutrisi yang ada di kayu yang kita gunakan untuk backlog. Makanya bisa dikatakan kenapa jenis kayu keras itu bisa menghasilkan jamur yang banyak, karena memang nutrisinya lebih banyak, ya kan guys, seperti itu. Nah jadi kalau misalkan ada yang bilang, bang punya aku jamurnya panenan keduanya besar, panenan ketiga besar itu bisa jadi di panenan pertamanya dia kecil karena mungkin belum cukup nutrisi lah untuk si jamur ini tumbuh. Jadi di panenan keduanya itu bisa besar. Kalau misalkan panenan pertamanya udah 2 on lah kita katakan, panenan keduanya 2 on lagi itu udah mustahil guys, pasti akan ada penurunan. Jadi teman-teman lebih cerdas lagi, rajin-rajin nonton video di channel Insan supaya bisa lebih paham tentang masalah budidaya jamur tiram guys. Nah kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kalau ada yang mau didiskusikan ya guys ya, tapi udah banyak video-video yang Insan buat, teman-teman harus nontonnya dulu. Kalau udah nonton nggak dapet, kalau udah nyari-nyari nggak dapet, baru coba tanya ya guys ya. Kalau udah memang nggak ada videonya baru Insan jawab, dan kalau memang belum ada ya Insan buatkan videonya lah ya guys ya buat teman-teman supaya lebih paham. Nah itu, jumpa di video yang berikutnya. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.